Kalau Touta berhasil melepas handuk Yukihime, ia akan memberikan L. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L. Teman-teman, setelah minggu-minggu yang sebelum-sebelumnya kita melawan penyakit, teman-teman, kali ini L akan membawakan satu anime tentang kekuatan yang ada dalam diri kita. Gimana kita membangkitkan kekuatan yang tersembunyi yang berada dalam diri kita. Oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman saat ini sedang berasa putus harapan atau berasa hidup ini nggak lagi berarti, teman-teman wajib nonton anime ini. Nonton sampai selesai ya teman-teman. Langsung aja ke alur ceritanya. Anime ini berjudul Yukio Holder. Anime ini bercerita tentang seorang cowok yang bernama Touta. Pada saat pelajaran berlangsung, Ibu Yukihime menjelaskan bahwa siapapun yang dapat mengalahkannya, ia akan diizinkan untuk pergi ke kota. Tetapi, pas sebelum pelajaran, Touta dan teman-temannya mencoba menyerang Yukihime. Namun Yukihime menggunakan sihir untuk mengalahkan Touta dan kawan-kawan. Sebab itu mereka semua dihukum. Lalu sepulangnya dari sekolah, teman-teman Touta bilang bahwa Yukihime curang karena ia menggunakan sihir. Tetapi Touta bilang bahwa kita pasti bisa mengalahkannya dengan berlatih lebih keras lagi. Lalu kita dapat pergi ke kota dan mencapai menara Amano Mihashira. Setelah itu Touta meninggalkan mereka dan menuju makam orang tuanya. Touta kehilangan orang tuanya setelah insiden kecelakaan yang menimpanya. Meskipun Touta tak mengingat siapa orang tuanya, namun ia menyayangi mereka semua. Dan Touta kini juga hidup bahagia bersama Yukihime sebagai orang tua asuhnya. Lalu tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang menghantui Touta. Keesokan harinya Touta dan kawan-kawan mencoba menyerang Ibu Yukihime lagi, namun gagal. Lalu ada seorang guru lain yang bernama Pak Tachibana. Ia memberikan sebuah tongkat sihir kepada Touta dan kawan-kawan. Teman-teman Touta berhasil menggunakan tongkat itu dan menciptakan sebuah sihir, sedangkan Touta tak mampu menggunakannya. Pak Tachibana yang melihat akan hal itu, ia pun memberikan sebuah gelang untuk Touta. Namun gelang itu malah diberikan kepada Yukihime sebagai bentuk terima kasih karena telah merawatnya. Keesokan harinya, teman-teman Touta berhasil mengunci pergerakan Yukihime dengan sihir yang mereka pelajari sebelumnya. Lalu, Pak Tachibana muncul dan menghajar teman-teman Touta. Tachibana menyerang Yukihime. Ternyata Tachibana bukanlah seorang guru, melainkan seorang pemburu buronan, dan kepala Yukihime sangat mahal harganya. Yukihime mencoba mengeluarkan sihirnya, namun gelang yang diberikan oleh Touta ternyata berfungsi sebagai silent, sehingga sihir Yukihime pun gagal. Lalu Touta pun datang dan mencoba menyerang Tachibana, namun Tachibana berhasil melumpuhkan Touta. Ketika ia hendak mengakhiri Touta, Yukihime berusaha menjadi perisai dan melindungi Touta. Tetapi Yukihime harus berakhir seperti ini. Yukihime dan Touta tak mampu mengalahkan Tachibana. Touta berpikir ia sudah mati, namun Yukihime menyadarkannya dan bilang kepada Touta bahwa ia telah membuat Touta hidup abadi. Sekarang Tachibana akan menghabisi teman-temanmu. Cepatlah minum ini dan kau akan bangkit kembali menjadi monster abadi. Lalu Touta pun meminumnya dan ia pun bangkit lagi. Dan Touta pun berhasil mengalahkan Tachibana, namun ia kelelahan lalu pingsan. Ketika Touta sadar, Yukihime bilang kepada Touta bahwa ia adalah vampir yang sudah hidup 700 tahun. Dan orang tuamu tiada bukan karena kecelakaan. Mereka memohon kepadaku agar menyelamatkanmu. Oleh sebab itu aku memberi kutukan keabadianku kepadamu. Pada keesokan harinya, Touta berpamitan kepada teman-temannya, karena kini ia diizinkan untuk pergi ke kota. Dan karena Yukihime sudah ketahuan bahwa ia adalah buronan, ia pun ikut pergi bersama Touta. Dalam perjalanannya, Touta bilang pasti di kota ini ia akan menemukan teman-teman yang baru dan lebih menyenangkan. Tetapi Yukihime bilang, kau harus berhati-hati dengan orang baru yang kau anggap teman. Lalu mereka pun istirahat. Touta menuju ke sungai untuk mandi. Dan ia bertemu dengan seorang cowok yang kaya ciwi ini. Ia bernama Kuromaru. Kuromaru bercerita bahwa ia telah diusir dari klannya, dari menara Amano. Bila ia ingin kembali, Kuromaru harus berhasil membunuh vampir yang bernama Evangeline. Setelah itu Yukihime mendatangi Touta untuk memberikannya minuman. Kuromaru pun melihat Yukihime dan menyerangnya. Namun Yukihime dengan mudah mengalahkan Kuromaru. Ternyata Kuromaru pun adalah makhluk abadi.
Kuromaru menantang Touta bertarung, dan ia pun memberikan pedang pada Touta. Lalu pertarungan pun dimulai. Touta berhasil mengarahkan Kuromaru dan ia meminta agar Kuromaru menjadi temannya. Lalu pada sore harinya, Touta berencana untuk mengintip Yukihime yang sedang mandi. Namun ia malah bertemu seorang bocil. Ternyata bocil itu adalah wujud asli dari Yukihime. Yukihime menantang Touta bertarung. Kalau Touta berhasil melepas handuk Yukihime, ia akan memberikan hadiah ke Touta. Sihir Yukihime sangat kuat sekali, sampai membuat Touta terlempar. Namun, Kuromaru membantu Touta, dan Touta pun berhasil mendapatkan anduk Yukihime. Setelah itu, Yukihime mengangkat Kuromaru menjadi muridnya. Touta bilang kepada keduanya bahwa akan seru nih kalau kita membuat organisasi makhluk abadi. Namun seketika itu datanglah mobil yang sangat banyak. Mobil itu ternyata adalah jemputan Yukihime. Karin keluar dari mobil dan menyambut Yukihime. Setelah itu Yukihime pun berkata kepada Touta, "Aku sudah punya organisasi makhluk abadiku sendiri, Yukio Holder." Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju markas Yukio Holder. Karin sepertinya tidak menyukai Touta, tetapi Yukihime bilang bahwa kalian berdua harus berteman, karena di organisasi kita, kalian berdua yang paling kuat. Setelah mereka sampai di markas tersembunyi Yukio Holder, Touta dan Kuromaru disambut oleh orang berambut kuning yang bernama Iku. Sedangkan yang berkacamata ini bernama Gengoro. Gengoro menjelaskan bahwa sebelum kalian masuk ke organisasi Yukio Holder, kalian harus mampu melukai kami. Kuromaru akan menghadapi Gengoro, sedangkan Touta harus berhadapan dengan Karin. Lalu Kuromaru mencoba menyerang Gengoro. Namun Gengoro sangat mudah sekali menghindari serangan Kuromaru. Dan Touta pun juga meluncurkan serangan ke arah Karin. Namun Karin dapat dengan mudah mengalahkan Touta. Ujian ini akan berlangsung selama 7 hari. Jadi mereka bisa berlatih terlebih dahulu. Pada sore harinya, Touta dan Kuromaru sedang beristirahat. Mereka bertemu dengan mbak-mbak tukang bersih-bersih yang bernama Shinobu. Touta bermaksud untuk membantu pekerjaan Shinobu untuk melatih fisiknya. Lalu Touta dan Kuromaru membawa kardus. Touta mendengar suara dari sebuah ruangan. Ia mengira ruangan itu adalah tempat penyimpanan kardus tersebut. Namun ia malah bertemu Jinbe. Jinbe menyuruh Touta untuk mencabut pedang yang ada di situ. Lalu Touta mencoba mencabutnya dan berhasil. Jinbe menunjukkan kepada Touta bahwa pedang ini bisa diatur beratnya. Semakin berat pedang ini, serangannya akan lebih mematikan. Touta sepertinya masih belum kuat untuk mengangkat pedang yang berat itu. Lalu Touta dan Kuromaru melatih fisiknya di tempat itu. Di sisi lain, Yukihime mengingat semasa Negi mencoba bergabung ke organisasinya. Ia pun penasaran apakah cucu Negi si Touta akan sehebat dia. Akhirnya tibalah pada hari ke-7 ujian masuk klan Yuki. Kuromaru mulai meluncurkan serangannya ke arah Gengoro. Kecepatan Kuromaru kini semakin meningkat, namun serangannya masih belum mampu mengenai Gengoro. Dan Gengoro berhasil melepaskan tangan Kuromaru. Setelah itu Kuromaru dapat menyerang Gengoro dari belakang menggunakan tangan yang terlepas. Di sisi lain, Touta berhadapan dengan Karin. Touta berhasil membuat Karin kewalahan, namun tiba-tiba Shinobu berteriak karena adanya monster. Touta pun menunda pertarungannya dan menghampiri Shinobu. Karin menyuruh Touta untuk menyelamatkan Shinobu, sedangkan ia akan mendistract monster itu. Setelah berhasil membawa Shinobu kabur dari monster itu, Touta menggunakan pedangnya untuk mengalahkan semua monster, dan semua monster itu berhasil dikalahkan. Pada malam harinya, Yukihime bilang, para monster itu bisa sampai di tempat ini karena ada yang merusak ruang bawah tanah. Dan Yukihime pun tahu bahwa Touta dan Kuromaru lah pelakunya. Mereka dan Jinbe harus mengurus semua monster yang tersisa di bawah tanah. Lalu keesokan harinya, Yukihime memberikan tugas pertama kepada Touta dan Kuromaru. Mereka diharuskan untuk melindungi pemukiman kumuh yang akan dihancurkan oleh seseorang, dan mereka berdua ditemani Karin. Lalu mereka bertiga pun bergegas menuju ke pemukiman tersebut.
Sesampainya di sana, mereka berlomba adu panco, yang kalah harus masak. Dan Tota pun kalah. Ia memasak untuk semua yang ada di panti tersebut. Masakan Tota sangat lezat, sehingga mereka semua memujinya. Dan Karin akan selalu mengadakan adu panco untuk menentukan siapa yang memasak. Saat itu, Tota sangat kesal karena ia bergabung ke Yuki itu bukan untuk jadi koki master. Lalu keesokan harinya ia mulai berlatih fisiknya. Namun ia malah bertemu Kaito. Kaito mengajarkan teknik berlari cepat kepada Tota. Dan Tota pun sedikit demi sedikit dapat menguasainya. Keesokan harinya Kaito bertemu dengan Nagumo. Dan yang berambut hitam ini adalah Sengcai. Kaito berubah wujud menjadi werewolf dan dia bilang bahwa dia siap membantai para makhluk abadi. Lalu pemukiman itu sudah mulai dibakar oleh para bocil ini. Tota mencoba menghubungi yang lain namun gagal. Ruki tiba-tiba diserang oleh para bocil. Untunglah Kuromaru berhasil menyelamatkannya. Setelah itu datanglah Kaito yang berwujud werewolf. Ia dengan sangat cepat dapat mengalahkan Tota. Kuromaru kini berhadapan dengan werewolf itu. Werewolf itu dibantu oleh Nagumo. Pertarungan mereka sangat sengit. Namun kecepatan Kaito memang bukan tandingan Kuromaru. Dan Kuromaru pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Karin yang sedang mandi. Dia tiba-tiba diserang oleh Sengcai. Sengcai mencoba melukai Karin. Namun, sepertinya Karin tak dapat terluka. Lalu ia mencoba menggunakan bayangan untuk menangkap Karin. Dan Karin pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sengcai bilang pada Karin bahwa ia tak apa-apa mencintai wanita terkutuk kayak Karin. Setelah itu Karin tiba-tiba mengeluarkan sihir sucinya dan bilang bahwa ia tak pernah dikutuk. Lalu Karin pun dapat menghabisi Sengcai. Di sisi lain, Ruki mencoba menjadi pahlawan dan menghentikan Kaito. Namun Kaito pun melancarkan serangan ke arah Ruki. Sungguh mengejutkan. Tota tiba-tiba menghalau serangan Kaito. Tota mulai menyerang Kaito. Kaito tak bisa mengimbangi kekuatan Tota yang sekarang. Lalu Tota mulai sadar bahwa werewolf itu adalah Kaito. Dan Kaito kembali ke wujud manusianya. Lalu datanglah Karin. Tota dan Kaito kembali bertarung. Mereka saling mengadu pukulan. Namun karena lengah, Kaito berhasil menusuk Tota. Ketika Kaito hendak menyegel Tota, tiba-tiba Tota mengeluarkan magia Erebia. Dan Nagumo menjelaskan bahwa magia Erebia itu adalah sihir gelap yang paling kuat. Tetapi jika ia tak bisa mengendalikannya, kekuatan itu akan memakan dia sendiri. Kekuatan Tota tak dapat terbendung lagi. Dia terus meluncurkan serangan ke arah Kaito. Namun ketika kekuatan itu hendak menyudahi Kaito, Tota mampu melawan alam bawah sadarnya dan terlepas dari magia Erebia. Dan ia berhenti menyerang Kaito. Kaito merasa pertarungan ini kurang seru, ia pun mengajak adu panco Tota. Meski tak dalam mode magia Erebia, ternyata kekuatan Tota memang lebih besar dibanding Kaito. Bahkan gedung pun sampai hancur, padahal cuma gara-gara adu panco. Di sisi lain, api di pemukiman sudah semakin menjalar. Yukihime datang dan menyihir seluruh pemukiman tersebut menjadi es. Dan dengan begitu api dapat dipadamkan. Nagumo pun kabur setelah melihat adanya Yukihime. Pada keesokan harinya, pedang yang pernah dipakai Tota meminta Kuromaru untuk membawanya ke Tota karena dia kesal kenapa Tota tak pernah memakainya ketika bertarung. Kuromaru pun tak tahu penyebabnya. Lalu Kuromaru bertanya kepada pedang itu tentang magia Erebia. Apakah kekuatan itu bisa membahayakan Tota? Namun pedang itu malah bertanya, "Kau menyukai Tota ya?" Kuromaru pun malu dan kabur meninggalkan pedang tersebut. Sementara itu, Tota dan Shinobu sedang asik mencoba jet ski buatan Shinobu. Di sisi lain, Karin menghampiri kamar Tota dan Kuromaru. Namun ia malah melihat Kuromaru yang sedang tanpa busana. Karin bilang, "Ciwi dan cowok yang bukan muhrim tuh gak boleh satu kamar." Lalu Kuromaru menjelaskan semuanya kepada Karin bahwa di klan yang sebelumnya ketika umur kita sudah menginjak 16 tahun, kita berhak memilih jenis kelamin sendiri. Dan waktu itu aku memilih untuk menjadi cowok. Namun Karin malah menyerang Kuromaru dan bilang, "Sebaiknya kau jadi Ciwi saja, kau menyukai Tota kan? Apa jadinya kalau kau jadi cowok dan menyukai sesama cowok?" Lalu pertarungan itu terhenti karena adanya Iku. Lalu Iku mendandani Kuromaru dan menjadi cantik. Dan Iku menyarankannya untuk berkencan dengan Tota. Karin sangat mendukung Kuromaru berkencan dengan Tota. Lalu Kuromaru menghampiri Tota dan mengajaknya jalan-jalan. Kuromaru mengaku sebagai adik kandungnya yang bernama Kuryu.
Touta dan Kuromaru hendak pergi ke menara Amano, dan Shinobu meminjamkan jet ski kepada mereka. Lalu mereka pun menuju menara itu. Sesampainya di menara, Touta sangat menikmati pemandangan yang sangat indah itu. Touta bercerita pada Kuryu bahwa Kuromaru adalah teman terbaikku. Meski ia mungkin tak menyukaiku, namun aku akan selalu melindunginya. Lalu Kuromaru yang menyamar sebagai Kuryu menanyakan kepada Touta, apakah kau tak menyukai Kiwi? Terus malah Touta berbalik bertanya, maksudmu apakah aku tak menyukaimu? Gitu. Kuromaru sangat malu sekali. Lalu setelah itu Touta tiba-tiba diserang oleh Shinkai. Shinkai berhasil menangkap Touta dan membawanya ke dalam bayangan. Kuromaru mencoba menghalanginya, namun Asura menghentikan langkah Kuromaru. Bahkan Kuromaru tak dapat merasakan kekuatannya ketika ia jadi Kiwi seperti ini. Kuromaru pun dapat dengan mudah dikalahkan. Setelah itu Shinkai hendak pergi meninggalkan Kuromaru. Namun tiba-tiba Kuromaru dapat bangkit dan menyerang mereka berdua. Asura menyerang Kuromaru dan itu membuatnya tak berdaya lagi. Lalu Shinkai menenggelamkan Kuromaru dengan bayangannya. Kuromaru dapat bangkit lagi dan mengalahkan Shinkai, dan dia pun kembali ke wujud cowoknya. Lalu ia mengeluarkan Touta dari dalam bayangan Shinkai. Lalu petugas yang berwajib pun datang dan Asura kabur. Touta tersadar dari pingsannya dan ia menanyakan kepada Kuromaru, di mana Kuryu? Kuromaru bilang bahwa Kuryu sudah berada di tempat yang aman. Kuromaru berpikir sepertinya menjadi diri sendiri saja pun tak apa, yang penting bisa berada di dekat Touta. Dan ia pun tak mau menyamar menjadi Kiwi lagi. Namun Touta bilang pada Kuromaru bahwa ia menyukai Kuryu. Mungkin aku akan menikahinya nanti. Dan Kuromaru pun berubah pikiran. Di sisi lain Iku sedang berbicara dengan bocil yang bernama Kirie. Kirie bilang kepada Iku sesuatu yang besar akan terjadi. Teman-teman, kira-kira sesuatu yang besar itu apa yang akan terjadi? Ya udah teman-teman, segitu saja alur cerita dari L. Kali ini akan ada part 2-nya teman-teman. Stay tune dan tunggu saja karena kami akan segera mengupload part 2-nya. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai anime ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman, see you.